Cara itikaf harus lama apa secukupnya? Secukupnya. Minimal itu secukupnya. Jenengan pagi kerja. Saya yakin PNS sulit untuk libur ini. Mau cuti untuk itikaf bisa? Bisa. 10 hari cuti. Khusus untuk itikaf. Berani nggak? Berani nggak? Pak Kepala berani nggak cuti 10 hari? Ya boleh, ya besok saya tunggu kalau gitu. Maka kalau nggak mampu, ya pagi kerja, malam hari itikaf, boleh. Jenengan habis tarweh sampai jam 10 terus pulang, itu sudah sebut itikaf. Tadi makanya dikatakan sekejap. Kalau menurut jumhur ulama, itikaf itu cuma sekejap. Sekejap bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam, sudah cukup. Siang hari boleh nggak? Misalnya malam hari malah kerja, siang hari baru nganggur, ya sudah siang hari itikaf. Pokoknya ada kesempatan jenengan itikaf, lakukan itikaf. Apakah cukup nanti dikerjakan pada malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kita belum tahu kapan. Kesimpulan malam Kamis kemarin, kesimpulannya Lailatul Qadar bisa malam ganjil, bisa malam genap. Saya sudah buktikan kemarin ya, 2 riwayat yang sebutkan hal ini. Malam ganjil jangan cari Lailatul Qadar silakan. Malam genap jangan disia-siakan juga. Mendingan kita pukul semua 10 hari yang terakhir, semua itu isi ibadah. Insya Allah dapat. Namun kalau jenengan cuma pilih-pilih, besok tanggal 21, ya wes mangkat. 22, wes saya merasa mangkat ke masjid. 23 mangkat meneh. Siapa tahu Allah tetapkan tanggal 22. Kan nggak tahu. Terserah Allah, Allah mau naruh malam Lailatul Qadar kapan? Ya, maka tetap ibadah saja terus-menerus. Jika itikaf mutlak, bolehkah dia itikaf setelah sholat tarawih sampai jam 10, kemudian pulang, boleh nggak? Boleh. Kemudian nanti malam jam 2 pergi ke masjid lagi dan memperbarui itikaf lagi? Boleh. Itikaf sunnah di bulan Ramadan atau itikaf mutlak di bulan Ramadan, waktunya bebas. Penjelasannya ada di buku Ramadan Bersama Nabi atau di buku Panduan Ramadan. Kita itu harus balance antara dunia dan akhirat. Cuma 10 hari. Dari 12 bulan, Ramadan cuma 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu, dianjurkan iktikaf di 10 hari terakhir. Tapi gimana Ustaz? Kalau orang tetap bekerja di siang hari? Karena memang bicara pekerjaan, ada orang yang terikat dengan kontrak. Ya, kalau engkau bisa sejak awal persiapan, aku mau tahun ini aku mau iktikaf. Ya sudah, cutimu jangan diambil, gitu. Cutinya dikhususkan 10 hari terakhir. Tapi kalau nggak bisa, Ustaz, ya, kalau nggak bisa, ya udah, engkau niatkan bahwasanya engkau akan mencari Lailatul Qadar di malam hari dengan iktikaf di masjid di waktu malam saja. Apa? Pagi pulang. Atau ada yang baru bisa itikaf setelah jam 10 malam. Karena ana baru tutup tempat kerjanya jam 10. Memai tokonya apalagi 10 hari terakhir. Ya Allah Ustaz. Dia sebagai pegawai, penjual. Dan ramai sekali kondisinya. Maka engkau siapkan dari siang hari istirahat. Umpamanya yang cukup ketika berbuka. Makanan yang cukup juga yang sehat. Malam hari setelah engkau pulang kerja. Engkau itikaf sampai subuh. Jadi nggak apa-apa. Kalau usahakan ketika subuhnya itu tidak langsung pulang. Tapi pulanglah ketika matahari terbit. Karena biasanya Rasul SAW meninggalkan masjid itu setelah matahari terbit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Khilaf yang disampaikan oleh para ulama terkait waktu iktikaf. Apakah harus ketemu puasa? Dan pendapat yang benar tidak harus. Pendapat yang benar tidak harus. Sehingga Anda boleh iktikaf sekalipun di malam hari. Nah sekarang kalau dalam waktu malam hari itu boleh nggak tidak penuh semalam? Anda masuk setelah taraweh, keluar sebelum subuh untuk sahur. Ulama beda pendapat, dan kalau kita menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa aqallu muddatil i'tikaf, minimal waktu i'tikaf itu bisa sesaat, ya. Kalau kita mengambil pendapat ini, maka boleh untuk i'tikaf sekalipun hanya atau tidak lengkap 1 malam.
Baik, di sini saya bacakan tentang ikhtilaful ulama fi aqalli zaman lil i'tikaf. Perbedaan pendapat ulama tentang waktu minimal i'tikaf. Jumhur ulama mengatakan bahwa batas minimal i'tikaf adalah lahdoh, sesaat. Dan batasan sesaat itu dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, An-Nawawi mengatakan, wa amma aqallul i'tikafi fas-sahihul ladzi qata'a bihi al-jumhur annahu yushtaratu lubsun fil masjid. Batas waktu minimal i'tikaf menurut jumhur adalah selama bisa disebut lubs. Lubsun itu berarti tinggal menetap di masjid. Wa annahu yajuzul katsiru minhu wal qalil, dan itu boleh banyak maupun sedikit. Hatta sa'atan, meskipun hanya 1 jam, sesaat. Au lahdhah, atau hanya sesaat saja. Sehingga disebut lahdhah itu berapa, Pak? Kembali kepada uruf. Kalau orang masuk masjid hanya untuk apa? Pak, mau masuk masjid ngapain? Ngambil air untuk minum, ya. Yang ada di showcase, masjid disediakan showcase. Maka dia tidak bisa disebut i'tikaf kalau cuma seperti itu. Baik. Berarti kalau kita menggunakan pendapat jumhur, orang yang sholat jamaah, lalu dia masuk masjid di waktu adzan, dan dia keluar setelah sholat selesai, biasanya berapa jam? Anggaplah misalnya 20 menit, bisa disebut i'tikaf. Atau dia kajian di waktu duha, dia masuk di masjid jam 9. Kajian selesai jam 11. Dia masuk setengah 9, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, sholat duha, lalu menunggu kajian dimulai sampai selesai kajian jam 11. Kemudian bagi-bagi door prize, ya. Sampai setengah 12, baru keluar dari masjid. Apakah bisa diniatkan untuk i'tikaf? Insya Allah bisa, karena menurut jumhur boleh i'tikaf walau sa'atan aw lahdhatan. Dan mereka berdalil kalau riwayat yang disebutkan di sini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la amkuthu fil masjid sa'ah wa ma amkuthu illa li'tikafin illa li'atakifa." Ya. Aku tinggal di masjid hanya beberapa waktu saja. Dan aku tidaklah diam di situ kecuali untuk i'tikaf. Sehingga Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesaat di masjid itu bisa disebut i'tikaf. Dan mengenai keabsahan riwayat ini, Zakarau al-Hafidh fil Fath wa sakata alaih. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan beliau tidak berkomentar. Tidak menilai apakah itu sahih ataukah tidak. Sehingga ada kemungkinan itu riwayat yang bisa diterima. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi puasa ke-19, kemudian masuk malam 20. Dan keluarnya setelah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri memang di masjid itu juga. Ini yang paling afdal, ya. Makanya cari masjidnya, masjid yang jami', yang dipakai sholat Jumat, yang dipakai sholat Id, memang begitu. Ini yang paling afdal kita bicara. Kalau tidak bisa, usahakan bisa mengikat diri di malam-malam ganjil. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bagi teman-teman yang masih sibuk kerja, gitu kan? Misal suaminya kerja atau istrinya kerja, atau mungkin suaminya yang kerja, istrinya nggak mungkin tinggalin rumah, ada anak-anak, bisa pakai cara. Saya pernah pakai cara sama istri sama anak saya. Waktu itu kebetulan karena rumah saya di Condet dekat dengan Masjid At-Tin, maka saya ke Masjid At-Tin, gitu kan? Saya sholat di sana. Maka saya pergi sama istri saya habis buka puasa. Kadang-kadang kami bawa rantangan untuk buka puasa. Kalau enggak, maka habis buka puasa ke sana. Ikut sholat isya, ikut sholat tarawih, kemudian mengaji, duduk, nasihatin, apalah ngobrol-ngobrol, hal yang bermanfaat. Kemudian istirahat pada saat ngantuk, bangun sholat malam, kemudian sahur, habis sahur, lalu kemudian sholat subuh, habis sholat subuh pulang. Gitu kan? Jadi ada malam yang kita kejar. Nah ini biasanya kalau teman-teman yang lagi kerja bisa dipakai, misalnya Jumat malam, ya. Malam Sabtu kan, Sabtu sudah libur, malam Minggu atau malam Ahad kan bisa 2 malam, kita dapat, ya gitu.
Itu sangat bagus ya. Apalagi ada masjid-masjid yang besar ini sudah rapi, lebih rapi. Kita bayar habis sholat tarawih mungkin 15 atau 20 ribu untuk sahur. Nanti dikasih kupon, kita disiapin makan. Kalau enggak bisa bawa makanan. Dan orang bebas di masjid i'tikaf kan, bawa selimut, bisa baring di situ, bisa ngelompok keluarga-keluarga. Saya tuh duduk sama keluarga saya, sana ada keluarga, banyak keluarga kok. Gitu kan. Artinya ada waktu yang kita luangkan untuk itu. Nabi SAW beritikaf 10 hari semuanya. Ya, 10 hari semuanya Nabi SAW beritikaf. Kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan i'tikaf itu yang paling sedikit adalah mengikat antara sholat ke sholat. Jadi misal maghrib ke isya, misal duhur ke asar, asal dia niatkan i'tikaf bisa dapat pahalanya, insya Allah, gitu kan? Tapi tentu ini berbeda pahala dengan orang yang memang nginap di masjid, karena targetnya memang 5 waktu sholat di masjid, nggak boleh keluar dari masjid kecuali memang darurat sekali, baru bisa keluar. Nah ini i'tikaf. Tujuan utama i'tikaf adalah mengejar Lailatul Qadar. Mengejar Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu sama-sama, Lailatul Qadar, Qadar artinya takdir ya. Sesuatu yang sedang ditakdirkan, karena memang di malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan keputusan 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Zukhruf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah. Dan surah kita sudah tahu ayat yang masyhur ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang perlu difahami di sini Bapak Ibu sekalian, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya, kalau Bapak Ibu sempat ucapkan subhanallah saja, pas Lailatul Qadar, maka sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Allahu a'lam umur kita sampai situ atau tidak. Tapi yang jelas kita akan dapatkan pahala itu. Kalau kita sedekah sama sedekah 1000 bulan atau 83 plus 4 bulan. Kalau kita baca Quran sama dengan itu. Kalau kita apa saja ibadah yang kita kerjain dilipat gandakan 1000 bulan, gitu kan. Yang paling penting untuk dikejar adalah sholat malamnya. Karena hadis Bukhari Muslim berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosanya yang lalu. Jadi ada 3 hadis yang mirip ya, tentang puasa, tentang sholat malam umumnya tarawih, dan tentang sholat malam di Lailatul Qadar. Ini 3-tiganya kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dibersihin semuanya.